Iya, terus. Iya. Iya. Woi. Hey. Hai hai, apa kabar kamu yang di sana? Sudah lihat video aku yang di balik layar? Di balik layar dibuang sayang. Itu kan tiba-tiba shoot muncul anakku yang memecah konsentrasi pembuatan video yang membahas soal nama-nama unik kembang di Jerman. Ya, di video yang ini juga di intronya kan itu juga ada. Di intro video ini juga ada waktu itu ulang tahun yang pertama anak sulungku. Jadi untuk episode kali ini aku sekalian mau membahas soal sedikit membuka rahasia siapa diriku. Diriku yang sudah tidak perawan lagi. Ups. Pip gitu ya. Jadi untuk para mantan Mas Brad Pitt, AA Keanu Reeves, Babang Leo, tahu kan Babang Leo? Leonardo DiCaprio. Maafkan aku sudah move on dan jadi milik orang lain. Semoga kalian bahagia. Tapi untuk salah satu mantan yang lain, aku tetap simpan fotomu. Silakan. Oke, kelar episode halunya ya. Kita sekarang beralih. Kita sekarang menapaki kehidupan yang nyata. Yang jelas-jelas aja, Cin, gitu ya. Ya, jadi aku adalah emak-emak. Aku adalah mama beranak dua. Dan semua proses kehamilan, proses melahirkan, itu semua kulalui di sini di Jerman. Jadi aku mau cerita soal masa-masa kehamilan dan brojol melahirkan di Jerman. Yang pertama di masa awal dulu ya, di masa awal. Jadi setelah aku menikah, rencananya sih aku juga mau cerita soal pernikahan di Jerman, tapi nanti ya di episode yang berikutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu mengikuti cerita-ceritaku di saluran kesayangan kita semua. Aku di sini dan kau di sana. Oke. Jadi kita mulai dari awal waktu aku hamil ya. Sebenarnya aku sebelum hamil anak yang pertama itu juga sempat mengalami keguguran 2 kali. Ya sedih pasti, tapi aku sudah melewati proses kesedihan itu. Jadi buat perempuan-perempuan yang pernah atau sedang mengalami proses itu, ya mudah-mudahan berhasil nanti bisa melewati semua masa kedukaan itu. Em, yang pertama soal jadi hamil itu, oke, yang pertama dulu soal kalau di Jerman itu untuk urusan-urusan kewanitaan itu kita kontrolnya perginya ke namanya Frauenarzt. Jadi di Jerman itu ada yang namanya Frauenarzt. Frauenarzt itu dokter perempuan artinya. Ya walaupun dokternya nanti nggak semuanya perempuan, ada juga laki-laki dan kebanyakan sih emang laki-laki dokternya. Tapi biasanya dalam satu kota itu ada beberapa, nggak cuma satu ya Frauenarzt, dan kita bisa milih. Aku sih memang bagaimanapun lebih suka pergi ke kontrol ke dokter perempuan, walaupun ya dokter laki-laki juga biasanya sih mereka eh, kalau yang dokter di sini walaupun nggak semua biasanya mereka pasangan ya, suami istri itu pasangan dokter gitu. Kadang misalnya yang perempuan dokter anak, yang laki-laki entah dokter umum atau dokter itu tadi dokter perempuan. Ya begitu. Jadi dan mereka ya semua dokter pasti profesional lah. Dan biasanya juga nyaman gitu ya kalau kita ke Frauenarzt yang laki-laki. Karena aku juga pernah juga pergi mengunjungi kontrol ke Frauenarzt yang laki-laki, dan itu biasa aja gitu. Tapi ngomong-ngomong jadi inget, kalau di sini aku pernah ada guyonan juga, ini trivia ya. Intermezzo. Jadi ya di sini kan juga banyak juga
orang-orang asing. Jadi kayak yang dari Muslim, dari negara-negara Timur Tengah itu, ada juga yang ya agak fanatik lah gitu ya untuk misalnya nggak mau salaman gitu ya ke lawan jenis. Jadi aku ada temen ketemu temen itu, dia dari Iran, dan dia orangnya asik sih gitu. Dia terus cerita, jadi dia ada temen yang nggak mau gitu salaman sama lawan jenis, sama laki-laki. Terus dia minta antar ke kontrol ke Frauenarzt. Dianterin lah sama temanku yang dari Iran ini. Mereka sama-sama ke Frauenarzt yang dokternya laki-laki. Jadi terus si temanku yang Iran ini ngajakin temennya yang nggak mau salaman sama lawan jenis itu. Terus dia ngeledekin, kamu tuh nggak mau salaman sama laki-laki, tapi ke dokter, ke Frauenarzt, dokternya laki-laki, eh, dia ngebolehin kamu untuk ngobok-ngobok punyamu. Begitu. Itu cuman cerita cerita selingan. Nah, balik lagi ke soal Frauenarzt. Jadi kalau di sini itu Frauenarzt itu untuk semua masalah kewanitaan. Jadi perempuan di Jerman mulai dari masa akil balik sampai menopause, sampai nenek-nenek, untuk semua urusan untuk masalah kewanitaan itu perginya ke Frauenarzt. Ini beda kalau di Indonesia, kalau nggak salah kan bukan dokter untuk perempuan ya, tapi lebih ke ginekolog ya, dokter kandungan. Jadi cuman kalau di Jerman kalau di Jerman itu ada dokter umum, Hausarzt ya. Hausarzt itu kalau diartiin sebenarnya dokter rumah. Nanti deh di episode yang lain mungkin kita cerita soal, kita berbagi kisah tentang dokter-dokter dan rumah sakit di Jerman. Jadi ada dokter umum, Hausarzt itu, terus ada Frauenarzt, dokter untuk masalah kewanitaan, jadi mulai dari masa akil balik sampai nenek-nenek usia menopause. Semua perempuan-perempuan di Jerman berkunjung ke Frauenarzt, ke dokter perempuan. Terus yang laki-laki gimana? Ya ada juga dokter untuk urusan laki-laki, tapi namanya apa? Herrenarzt atau Männerarzt. Lawan kata dari Frauen kan Männer ya, atau Herren. Namanya beda. Namanya kalau dokter laki-laki itu urologi. Jadi dokter untuk urusan pipis, urologi dan andrologi. Ya jadi ingat juga soal urologi. Jadi tahun-tahun pertama di Jerman, aku kan sempet mengalami masalah dengan saluran pipis. Jadi beser gitulah ya. Terus aku pengen pergi aja kan, karena kebetulan juga punya asuransi Cin, jadi ke dokter itu gratis. Iya, ngomong-ngomong soal asuransi, nanti aku juga rencana pengen cerita soal asuransi. Dan yang katanya sakit gratis, bayar sekolah gratis, itu aku juga nanti mau cerita ya di episode berikutnya. Jadi tetap setia di saluran andalan kita bersama. Ini aku banyak ininya nih, banyak melebar kemana-mana ngomongnya. Nah jadi apa tadi? Oh, soal tahun-tahun pertama aku sempat mengalami, bukan ya, sekarang juga kadang-kadang masih. Aduh, ini jadi soal-soal pribadi dibongkar semua, Cina. Jadi aku beser gitu ya, nggak suka pengen pipis terus. Terus aku pergilah ke urologi yang notabene sebenarnya adalah dokter untuk urusan laki-laki. Tapi karena aku nggak tahu ya, dan waktu aku bikin termin itu bikin janji. Jadi kalau mau ke dokter itu harus bikin janji dulu. Ya mereka nerima aja gitu ya, nggak nggak nolak atau nggak mau, kamu kalau itu perginya ke house art gitu ya, ke dokter umum atau apa gitu, atau ke dokter perempuan gitu. Ya akhirnya aku mengunjungi dokter laki-laki, dokter untuk urusan laki-laki, dan di ruang tunggunya itu semuanya laki-laki. Jadi sama kalau di Frauenarzt, di dokter perempuan,
dokter untuk urusan perempuan itu biasanya di ruang tunggunya itu ya isinya ibu-ibu, atau anak-anak, atau ya ada juga sih laki-laki yang jadi pasangan gitu, biasanya nemenin nemenin istrinya. Biasanya kalau pas lagi hamil, untuk hamil-hamil yang pertama itu yang aduh kalau ingat itu masa-masa romantis untuk kehamilan dan melahirkan. Oke, kembali ke laptop. Bersambung di episode selanjutnya ya, Cin, biar nggak kepanjangan, ingat durasi.